Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Mar'atus Salihah. Ibu siapa? Oh, Ibu Cynthia. Mohon maaf Ibu, Gak tahu namanya tadi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Ibu Lisia ya, serta keluarga. Kemudian juga yang mengundang saya ini Ibu Eliza Yunita. Kemudian ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul bersama-sama di kediaman Ibu Lisia dalam rangka melaksanakan kegiatan ta'lim bulanan Ibu, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal saleh kita, yang insya Allah nantinya akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan bicara kembali tentang Palestina. Untuk kesekian kalinya kita bicara tentang Palestina. Dan bahkan kita tidak pernah bosan bicara untuk Palestina. Kenapa demikian? Karena Palestina adalah merupakan tanah wakaf kaum muslimin. Karena Palestina adalah merupakan satu negara yang erat kaitannya dengan Islam, yang erat kaitannya dengan kaum muslimin. Dan ada apa dengan Palestina? Karena hari ini Palestinanya sedang dijajah. Palestinanya masih dijajah. Bahkan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi terakhir di Palestina, khususnya di Gaza ya, yang sampai hari ini Zionisme Israel laknatullah alaihim masih terus menghujani Gaza dengan berbagai roket, rudal, mortir. Bahkan setidaknya sudah lebih dari 20.000 ton. Sudah lebih dari 20.000 ton bom yang sudah dijatuhkan oleh Israel laknatullah alaihim di Gaza. Jadi ini menurut para ahli sudah lebih dari 1,5 kali lipat bom atom yang dijatuhkan pada saat peristiwa Nagasaki Hiroshima. Artinya sudah lebih dari 20.000 ton dan sudah begitu banyak memakan korban jiwa. Jadi informasi terakhir sudah lebih dari 11.000 orang syahid. Dan 5.000 diantaranya itu adalah anak-anak. Dan kurang lebih 3.000-nya adalah kaum wanita dan sisanya adalah laki-laki dewasa. Dan bahkan sampai saat ini kurang lebih masih 2.000 jenazah yang belum ditemukan. Karena mereka tertimpa reruntuhan. Di antaranya setengahnya adalah anak-anak. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini dunia betul-betul tak berdaya gitu ya dengan apa yang diperbuat oleh Zionisme Israel laknatullah alaihim. Jadi Gaza dibombardir ya. Bahkan sekian ratus ribu orang sekarang jadi pengungsian. Bahkan tidak berlebihan kalau sebagian pihak mengatakan bahwa Gaza itu hari ini penjara terbesar di dunia.
Jadi bagaimana mereka tidak bisa keluar dan mereka terus dibombardir oleh Zionisme Israel laknatullah alaihim. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus mendapatkan berita ini dari hari ke hari, dan sekarang sudah memasuki hari ke-35 kalau tidak salah. Ya, dimulai sejak tanggal 7 Oktober. Sekarang sudah masuk ke hari 35, dan sampai dengan saat ini pertempuran masih terus terjadi. Walaupun banyak orang yang mengatakan apa yang terjadi di Gaza itu bukan sebuah peperangan, tapi genocide, pembantaian massal, pembunuhan besar-besaran. Sebab sejatinya yang namanya perang itu adalah tentara lawan tentara. Tapi ini yang dibombardir adalah rumah sakit, yang dibombardir adalah perumahan-perumahan, perkampungan-perkampungan, rumah makan, pasar, bahkan siapapun dibunuh oleh Zionisme Israel laknatullah alaihim sampai dengan saat ini. Jadi kita tidak bisa membayangkan ya keadaan kita saat ini apabila terjadi pembantaian seperti itu. Jadi yang dibom itu bukan pusat-pusat militer gitu ya, tapi yang dibom itu ya Jakarta Garden City ya, kemudian perumahan-perumahan yang ada. Nah seperti itulah kurang lebih apa yang terjadi hari ini di Gaza ya. Banyak orang yang tertidur, anak-anak tertidur, dibom mereka, dihancurkan rumah mereka, dihancurkan apartemen mereka, sehingga membuat mereka tertidur untuk selama-lamanya. Hari ini seorang ayah kehilangan istri dan anak-anaknya. Hari ini seorang ibu kehilangan suami dan juga anak-anaknya. Hari ini seorang anak kehilangan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Begitu banyak hari ini yang dimusnahkan oleh Zionisme Israel laknatullah alaihim. Jadi sepanjang 20 tahun terakhir, inilah peristiwa yang sangat besar yang terjadi di Palestina, yang banyak membunuh sekian ribu nyawa, dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah saya kira sekelumit gitu ya yang bisa kita fahami, yang bisa kita dapatkan informasi yang ada dari begitu banyak informasi-informasi yang bisa kita lihat di platform sosial media ya. Bahkan di beberapa grup di Telegram ya, di channel Telegram cukup banyak gitu ya, berbagai macam peristiwa yang dihadirkan kepada kita ya. Sampai-sampai air mata ini tak berhenti untuk mengalir di tiap hari gitu ya. Karena selalu saja ada peristiwa penembakan, pembunuhan. Selalu saja ada yang syahid. Bahkan ada yang mengatakan setiap 4 menit ada orang yang syahid di Palestina, khususnya di Gaza. Dan sampai hari ini pembantaian itu masih terus terjadi. Dan tadi sudah diberitakan Rumah Sakit Asy-Syifa ya, Rumah Sakit Indonesia di Gaza sudah mulai dibombardir. Listrik sudah terputus ya. Bahkan sebelumnya beberapa rumah sakit sudah tidak berdaya karena belasan rumah sakit itu sudah dihancurkan. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan orang berobat ke rumah sakit, ada ribuan orang, tapi tiba-tiba mereka dirudal, mereka dibunuh dengan cara yang kejam. Ya. Saya kemarin ke rumah sakit di Hermina Kota Bekasi, saya lihat banyak pasien itu. Saya membayangkan kalau rumah sakit ini dibom, dan itulah yang terjadi di Gaza. Orang antri gitu ya, sampai ratusan orang ya, mengantri gitu kan. Mereka bersiap-siap untuk berobat, semua kursi penuh, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Lalu kemudian tiba-tiba rudal itu jatuh dan kemudian membunuh mereka semua. Dan hari ini itulah yang terjadi di Palestina, dan hari ini itulah yang terjadi di Gaza. Oleh karena ini sangat ya memprihatinkan kita semua. Wajar kalau kemudian kita berduka, kita menangis karena kita menyaksikan sebuah kebiadaban yang tiada tara. Oleh karenanya, sebelum kita berbicara tentang lebih jauh bagaimana Gaza itu adalah saudara kita, kaum muslimin di Gaza, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, cukuplah Anda menjadi manusia. Cukuplah Anda menjadi manusia untuk memahami apa yang terjadi di Palestina saat ini. Makanya saya tidak membayangkan kalau ada orang yang sampai dengan saat ini dia tidak peduli dengan Palestina, kecuali memang betul-betul dia tidak tahu. Sama sekali dia tidak mendapatkan informasi. Makanya saya tidak bisa membayangkan apa gitu ya
yang ada di dalam fikirannya kalau hari ini dia tidak memberikan keberpihakannya kepada Palestina, keberpihakannya kepada Gaza. Jadi saat ini tidak boleh ada netralitas bagi umat Islam dalam persoalan Israel dengan Palestina, dengan Gaza. Kita harus berpihak. Sebab apa? Keberpihakan kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, siapa yang tidak peduli dengan nasib kaum muslimin, maka mereka bukan dari golongan kaum muslimin. Saya khawatir ketika kita tidak pernah peduli dengan Palestina, kita tidak peduli dengan nasib kaum muslimin yang ada di Gaza, kita khawatir kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada sebuah kisah yang sangat populer, sebuah kisah yang sangat masyhur. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud, begitu luar biasa kobaran api, lalu terjadi dua dialog. Ya, dua orang makhluk Allah, dua ekor makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang satu semut, yang satu lagi cicak. Semut berkata, saya akan selamatkan Ibrahim dari kobaran api. Saya akan siramkan air untuk memadamkan kobaran api Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata cicak? Cicak menertawakannya. Mustahil. Bagaimana mungkin seekor makhluk yang kecil sepertimu membawa air? Seberapalah air yang bisa dibawa oleh seekor semut bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam? Itu yang disebutkan cicak kepada semut. Tapi apa kata semut? Biarlah, setidaknya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada siapa saya berpihak. Nah, itu hadirin sekalian yang dibelakang Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak banyak yang bisa kita perbuat saat ini, akan tetapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu kepada siapa saat ini kita berpihak, kepada Israel atau kepada Palestina, kepada Israel atau kepada kaum muslimin di Gaza. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian yang belakang Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada siang hari ini, ya, materi yang akan disampaikan tentang Palestina adalah agar membuat kita semakin berpihak dengan Palestina, semakin bisa berpihak dengan Gaza, membantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu, baik itu doa, baik itu infak maupun sedekah kita, ya. Itu barangkali yang bisa kita bantu saat ini. Sebab bantuan-bantuan yang lain rasanya masih mustahil untuk kita lakukan, ya. Oleh karenanya ibu-ibu yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menanamkan ke dalam hati kita keberpihakan kita terhadap Palestina, terhadap Gaza. Karena cukup banyak alasan bagi kita kenapa kita harus membela Palestina, kenapa kita harus membela Gaza. Di antara alasannya adalah yang pertama, karena bumi Palestina adalah merupakan bumi yang diberkahi. Dia adalah bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jadi Allah menegaskan di dalam ayat tersebut, Allah menceritakan bagaimana Dia Jalla wa Ala memperjalankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa bumi Palestina, Baitul Maqdis, Al-Aqsa atau Al-Quds, itu adalah merupakan bagian dari bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya itu, bahkan Palestina adalah merupakan bumi yang disucikan. Ya qaum udkhulul lati, ya qaum udkhulu, wahai kaumku masuklah, ya, ke dalam ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Sebab apa? Muqaddasatul lati, sebab bumi Palestina itu adalah merupakan bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat ke-21. Ya. Dan kemudian juga dalam surat Al-Anbiya ayat ke-71.
Allah menjelaskan bahwa Palestina itu adalah merupakan negerinya para nabi. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam ada di sana. Ya, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub inilah yang kemudian nama lainnya Israel. Dari Yakub kemudian lahirlah keturunan-keturunan selanjutnya. Ya. Dari anak-anaknya ada Yusuf, terus bersambung sampai Daud, Sulaiman, Saleh, Musa, Isa. Semua mereka adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka berada di Palestina. Nah ini, jadi ini adalah merupakan negerinya para nabi. Setengah lebih dari 25 nabi dan rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah inilah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan kita membela Palestina adalah karena yang pertama, Palestina adalah merupakan negeri yang diberkahi. Negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah merupakan negerinya para nabi dan rasul. Adapun alasan yang kedua, mengapa kita harus membela Palestina adalah karena Baitul Maqdis. Karena Al-Aqsa. Baitul Maqdis, Al-Aqsa itu adalah merupakan tanah wakaf kaum muslimin. Sejak awal Islam masuk ke bumi Palestina, di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, semenjak itulah orang Palestina mereka hidup dengan nilai-nilai keislaman. Mereka kemudian berinteraksi dengan orang-orang Arab. Ya. Dan kemudian Khalifah Umar menjadikan bahwa bumi Palestina itu adalah merupakan tanah wakafnya umat Islam. Sekian ratus tahun Palestina itu berada dalam kekuasaan Islam. Lalu kemudian sempat direbut, setelah itu direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 1187. Ya, setelah di tahun 637 itu direbut oleh kaum muslimin. Dia kuasai oleh kaum muslimin, dan kemudian Palestina menjadi tanah wakaf kaum muslimin. Dan kemudian setelah itu dijajah kembali sampai dengan saat ini. Makanya sejarah Yahudi masuk ke Palestina itu dari tahun 1917. Itu sejarah Yahudi. Pertama kali berbondong-bondong masuk ke bumi Palestina, menguasai Palestina, ya, membunuh para penduduknya, mengusir mereka, begitu ya. Dan mengosongkan tempat-tempat tinggal mereka untuk kemudian secara paksa mereka masuk, itu di tahun 1917. Waktu itu Palestina dikuasai oleh Inggris. Perdana Menteri Inggris waktu itu Balfour. Balfour lah yang kemudian mengizinkan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina. Makanya kalau kita lihat petanya itu, awalnya hijau semua milik Palestina. Tapi setelah tahun 1917 dan seterusnya, bahkan sampai kemudian Israel mendeklarasikan negara di tahun 1948, itu peta Palestina itu berubah. Hanya sedikit sekali yang dikuasai oleh Palestina. Bahkan kalau sekarang yang dikuasai itu oleh Muslim Palestina, sepenuhnya itu Gaza saja. Ini yang dikuasai, selebihnya ada di tepi barat gitu ya. Tapi sesungguhnya yang real itu adalah Gaza. Jadi bagaimana Palestina yang luas itu, yang dulu adalah miliknya umat Islam, milik kaum muslimin, tanah wakaf kaum muslimin, hari ini hampir seluruhnya dikuasai oleh Zionisme Israel. Dengan cara yang sadis, dengan cara yang biadab. Kapan mereka masuk? Tahun 1917. Tahun 1948 mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Dan terus sampai sekarang mereka melakukan pelebaran-pelebaran. Jadi sampai sekarang mereka terus melakukan penambahan-penambahan. Dan hari ini dunia menjadi saksi bahwasanya mereka mulai membumi hanguskan Gaza. Supaya apa? Gaza itu dikosongkan oleh penduduknya. Begitu kalah, hancur, maka orang-orang Yahudi berikutnya akan menduduki Gaza. Dan demikian habis itu Palestina, semua dikuasai oleh Yahudi. Tapi apakah demikian ceritanya? Tidak. Bagi kita sebagai seorang mukmin, bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengusir Yahudi dari bumi Palestina.
Makanya 1 minggu yang lalu, sepekan yang lalu, saya lihat di salah satu platform sosial media itu ada seorang kreator digital dari Arab itu menulis dalam sebuah khat kaligrafi. Dia katakan dakhaltum biwa'di bil fur wa satakhrujuna biwa'dillah. Kalimatnya singkat, 2 baris saja, tapi luar biasa, dalam sekali maknanya. Dakhaltum biwa'di bil fur, kalian Yahudi masuk ke Palestina dengan perjanjian Balfour. Betul, mereka masuk dengan perjanjian Balfour 1917. Nah, kalimat yang kedua, wasatakhrujuna biwa'dillah, dan kelak kalian semua akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala biwa'dillah, dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengeluarkan mereka. Makanya ibu-ibu sekalian, di antara satu hadis yang menguatkan kita bahwa Yahudi itu akan kalah adalah sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini berkenan erat dengan tanda-tanda hari kiamat. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat Islam membunuhi orang-orang Yahudi. Nah, itu hadisnya. Jadi kita yakin dengan hadis ini. Kita yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa Allah akan menangkan kaum muslimin di bumi Palestina. Allah akan menangkan kaum muslimin di Gaza. Bahwa tidak akan datang hari kiamat sebelum umat Islam memerangi orang-orang Yahudi, membunuh mereka. Hatta yakhtabi'a min wara'il hajar wa syajar. Sampai-sampai orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Kalau sekarang belum. Mereka masih sembunyi di apartemennya. Mereka masih sembunyi di rumah-rumah mereka. Makanya seringkali kita lihat ada beberapa video video amatir ya, itu yang di-shoot oleh warga-warga Israel ketika rudal-rudal pejuang Palestina itu jatuh di Tel Aviv. Jatuh di Ashdod dan beberapa tempat lainnya. Itu mereka videokan itu. Artinya apa? Mereka masih bersembunyi di apartemen mereka. Memang ada data yang mengatakan 250.000 orang Israel itu sudah eksodus keluar negeri. Mereka kabur. Jadi itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan tiba masanya di mana apa? Mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon, kata Nabi. Dan yang luar biasanya apa kata Rasulullah SAW? Di saat itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala batu dan pohonnya bisa bicara. Jelas Bu? Batu dan pohonnya bisa bicara di saat itu. Sampai dengan saat ini kita belum dengar. Kita belum dapatkan berita satupun terkait dengan batu dan pohon bisa bicara di Palestina. Jadi belum terjadi peristiwanya. Tapi kalau peristiwa ini terjadi berarti apa? Jarak kita dengan kiamat sudah dekat. Dan di saat itulah batu dan pohon itu bisa bicara ketika Yahudinya pada ngumpet, dan bicaranya juga terbatas dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sampaikan? Ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi yang bersembunyi. Dan apa kata batu pohon itu berikutnya? Ta'al faqtulhu, sini dan bunuhlah dia. Jadi kalimatnya jelas. Kemari dia panggil tuh seorang muslim yang di dekatnya. Si batu itu memanggil, pohon itu memanggil, wahai Muslim, wahai hamba Allah, kemarilah, bunuh Yahudi ini. Illa syajarul gharqat fa innahu min syajaril yahud. Nah, itu kata Nabi SAW. Kecuali pohon gharqat. Kecuali pohon gharqat. Sebab apa kata Nabi SAW? Fa innahu min syajaril yahud. Karena sesungguhnya gharqat itu pohonnya Yahudi. Dan menurut data-data yang ada, sejak tahun 70-an atau 80-an, Yahudi itu sudah menanam pohon gharqat, yang notabene ada sejenis pohon kaktus. Artinya apa? Nubuat Rasulullah SAW boleh jadi akan segera terbukti. Bahkan kalau kita lihat ungkapan-ungkapan para pejuang-pejuang Palestina
dan mereka menyitir ucapan guru mereka Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, ya, seorang pemimpin perjuangan Palestina. Syekh Ahmad Yasin yang dibunuh oleh Israel dengan cara dirudal, ya, dibom. Syekh Ahmad Yasin bahkan dengan firasatnya sebagai seorang mukmin, dia katakan, lam takun maujun, Israel itu tidak akan ada, ya, Israel itu akan hancur sebelum tahun 2027. Makanya sampai sekarang, ya, sampai sekarang peperangan ini belum ada tanda-tanda akan berhenti. Operasi yang disebut sebagai Tufan Al-Aqsa, banjir Al-Aqsa itu sampai sekarang belum ada tanda-tanda berhenti. Justru perangnya semakin ganas, ya, antara pejuang Palestina dengan tentara-tentara Zionisme Israel. Tapi yang jelas itulah yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, bahwa Israel tidak akan ada, Israel akan hancur sebelum tahun 2027. Jadi kalau ini benar biiznillah firasat beliau, ya wis, berarti kiamat emang nggak lama lagi, ya, itu ya. Tapi kan kita nggak bisa nyebut waktunya kapan. Tapi sekiranya ini kemudian Allah berkehendak, ya, Allah hancurkan Zionisme Israel sebagaimana yang telah difirasati oleh Syekh Ahmad Yasin sebelum 2027, ya artinya la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membunuhi orang-orang Yahudi. Ya, Masya Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, sampai dengan saat ini mujahidin Palestina masih berdiri tegak, ya. Oleh karenanya rakyatnya masih tetap teguh dalam pendirian, ya. Mereka tetap tegar, mereka tetap teguh, mereka tetap senantiasa mencintai bumi mereka, negeri mereka, Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Gaza, ya. Bahkan sebagian mereka memberikan pernyataan bahwa mereka tidak akan meninggalkan Gaza walaupun harus mati. Dan yang hebatnya, satu pun di antara mereka tidak pernah menyalahkan pejuang mereka. Ya, bisa jadi gitu kan, nih gara-gara Hamas nih kita dibom, nih gara-gara Izzuddin Al-Qassam nih kita. Satu pun kalimat itu tidak pernah terlontar dari mereka. Justru mereka senantiasa membanggakan, ya, pejuang-pejuang Palestina sampai dengan saat ini. Sampai mereka kan, sampai ada seorang ibu tua mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang kami miliki, sesungguhnya tidak ada lagi yang kami miliki di Gaza ini kecuali Hamas. Karena mereka yang setia untuk berperang, untuk membela nasib umat Islam di Palestina, khususnya di Gaza, ya. Makanya hari ini di dunia Arab, hari ini di dunia Islam, yang ditunggu-tunggu itu adalah juru bicara Al-Qassam, Syekh Abu Ubaidah, ya. Jadi kalau ibu-ibu pernah lihat, dia hanya kelihatan matanya saja. Dan hari ini di dunia Islam, bahkan siaran Al Jazeera itu ditunggu oleh pemuda-pemuda Arab. Siapa yang bicara? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, ya. Sampai di Turki, di Istanbul, sekarang foto Abu Ubaidah itu dipasang besar-besar spanduknya. Di beberapa negara Islam dipasang besar-besar. Di Indonesia aja belum dipasang, sampai ada seorang syekh Arab, mufti Arab, itu saking luar biasanya pengaruh Abu Ubaidah ini, sampai-sampai cewek-cewek di Arab itu sekarang ngikutin berita Abu Ubaidah. Sampai keluar pendapat dari seorang mufti Arab, jangan diliatin terus Abu Ubaidahnya, fitnah nanti. Abu Ubaidah walaupun matanya doang kelihatan kan laki-laki gitu ya, jangan diliatin terus, nanti jadi fitnah, kata syekh ini. Apa jawab wanita-wanita Arab? Abis baru sekali ini kayaknya ngeliat laki-laki. Dalam banget jawabannya, abis baru kali ini kita bisa ngeliat laki-laki. Rojulah itu laki-laki sejati, the real gentleman. Baru kali ini kami bisa lihat laki-laki. Berarti ya ibu paham sendirilah, kalau baru kali ini lihat laki-laki berarti yang selama ini dia lihat apa gitu ya. Itu jawabannya cukup menohok. Nah ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita membela Palestina karena Al-Aqsa, karena Baitul Maqdis adalah merupakan tanah wakaf kaum muslimin. Dia adalah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Aqsa, Al-Quds, Baitul Maqdis adalah merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Ibu, kan di dekat Madinah itu ada masjid kiblatain ya, masih ingat ya? Ada masjid dua kiblat. Jadi di awal-awal ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah SAW salat, kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah itu 16 bulan kemudian baru Allah perintahkan ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah. Jadi ini luar biasa. Jadi Al-Aqsa itu adalah merupakan tanah wakaf kaum muslimin, bumi Isra Mi'raj, kiblat pertamanya umat Islam. Bahkan tanda-tanda hari kiamat ada di sana, ya. Bahkan juga Nabi Isa kelak membunuh Dajjal ada di sana. Bahkan di akhir zaman iman itu ada fi ardi Syam. Iman itu ada di bumi Syam. Bahkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di sanalah Palestina itu adalah merupakan tanah mahsyar wa mansyar. Masya Allah. Ini luar biasa bumi Palestina. Bahkan orang yang tinggal di sana mereka mendapatkan pahala ribat. Ibu tahu pahala ribat? Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan negara karena negaranya dijajah, ya. Dan orang satu kali saja ribat dia, sehari semalam ribat saja, walaupun dia nggak perang, dia hanya duduk saja, berdiri saja, tidur saja dia di negeri ribat, itu pahalanya sama dengan tahajud selama 1 bulan dan puasa sunnah selama 1 bulan semalamnya saja. Makanya Allah berikan kemuliaan bagi mereka tinggal di Gaza, tinggal di Palestina, karena mereka ardi ribat. Mereka adalah bumi ribat sampai kapan? Sampai hari kiamat, sebagaimana yang telah jelaskan Rasulullah SAW. Kita menangis, kita sedih, anak-anak itu dibunuh, ibunya dibunuh, ayahnya dibunuh, tapi sesungguhnya mereka bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya luar biasa ya kalau ibu-ibu perhatikan bagaimana ungkapan anak-anak Gaza. Apalagi kemarin saya lihat ada satu video seorang anak Gaza berusia 9 tahun kurang lebih. Dia bilang listrik kami diputus, internet kami diputus, tapi kami tetap berkomunikasi dengan Allah Rabbul Alamin. Komunikasi dengan Allah kami gak pernah putus. Hari ini dunia Arab bungkam, dunia Islam tak berkutik, tapi kami yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Itu lisan keluar dari seorang anak berumur kurang lebih 9 tahun. Akidah apa yang diajarkan oleh orang tuanya? Tauhid apa yang diajarkan oleh ayah ibunya? Bahwa kami akan tetap di sini karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, dan Allah akan menangkan umat Islam di Gaza. Betul. Hari ini dunia Arab terbungkam. Bayangkan Gaza dibom, Riyadh bikin Riyadh season. Tega betul. Buat saya ini di luar akal sehat. Gaza dibombardir, ribuan anak mati. Saudi di Riyadh bikin pentas seni internasional, mengundang para artis-artis dunia. Itu saya lihat videonya, ya Allah, orang-orang Arab pada joget, pada ngedance di Riyadh season. Sementara saudaranya kaum muslimin di Gaza dibombardir. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang saya baca dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ensiklopedia akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, nanti sebelum hari kiamat tiba, setengah orang Arab itu murtad. Saya kira ini tanda-tandanya. Ya, Arab itu sudah diperintah oleh orang-orang sekuler. Ya, bahkan penguasa yang sekarang sudah bikin resort yang katanya mirip-mirip lah, entah dengan Bali, entah dengan apa, bukan apa, dengan tempat-tempat lain yang orang boleh bebas nggak berpakaian di sana. Ya. Allah masih memuliakan Arab Saudi ini dengan adanya Haramain, 2 tempat yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi saya kira apa yang dinubuatkan Nabi SAW akan berlaku. Setengah dari orang Arab itu nanti sebelum hari kiamat datang mereka akan murtad. Hari ini orang Arab kebanyakan pesta. Wanita-wanitanya sudah tidak pakai niqab, sudah tidak pakai abaya.
Perempuan sekarang sudah bebas ke mall, nyetir mobil dan seterusnya. Walaupun ini sebetulnya tidak dilarang gitu ya, tapi berbeda betul jomplangnya. Kalau di Indonesia kan dari awal kita tidak demikian, justru berproses. Dulu ada ibu-ibu bawa mobil nggak pakai jilbab, sekarang bawa mobil sudah pakai jilbab. Kalau dulu bawa mobil dia nggak pakai jilbab pergi ke mall. Kalau di Indonesia sekarang ibu-ibu bawa mobil pakai jilbab udah pergi ke pengajian. Itu bedanya. Artinya jelas ada proses hijrahnya. Kalau ini kan kelihatan proses sekularisasinya. Begitu ya. Dari kaum yang puritan, yang luar biasa, tapi tiba-tiba langsung berpindah dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya. Saya betul-betul sedih itu. Begitu tahu peristiwa itu, ya Allah, Gaza lagi dibom. Orang bukan cuma mikir makan hari ini, hidup apa mati saya hari ini. Ibu-ibu lihat kan? Sampai anak-anak di Gaza itu menulis namanya di atas tangannya kan. Nama saya Salim, nama saya Abdurrahman. Jadi kalau saya mati, jasad saya hancur, lihatlah. Berarti ini tangan saya. Ini tubuh saya, Abdurrahman. Sampai begitu. Dan surat-surat mereka, Masya Allah, dalam bahasa Arab. Kalau nanti saya sudah tidak ada, tolong boneka-boneka ini diberikan ke sana, pakaian saya. Sampai itu anak mikirnya udah ke situ. Mereka mikir tentang akhirat, kehidupan abadi. Masya Allah. Luar biasa. Di saat anak-anak kita di sini disibuk main game, mabar gitu ya. Anak-anak di Gaza tak sempat dia. Masya Allah. Nah inilah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian dari kisah-kisah yang ada. Ini yang menjadi keperhatian kita bersama. Jadi sekali lagi, apa alasan kita membela Palestina? Karena Al-Aqsa, dengan segala kemuliaannya Al-Quds, dengan segala kemuliaannya Baitul Maqdis, dengan segala kemuliaannya, mereka adalah tanah wakaf kaum muslimin, bumi Isra Mi'raj gitu ya, dan kiblat pertama umat Islam. Artinya apa? Punya kaitan yang erat dengan kita. Dan yang ketiga, apa alasan kita membela Al-Aqsa? Karena mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum mukminin betul. Ada yang non-muslim, tapi sedikit sekali. Sedikit. Mereka adalah saudara kita kaum muslimin. Dan akidah saudara-saudara kita di Gaza itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Jangan tuduh mereka dengan syiar Rafidah. Ada yang memberikan kesaksian, selama di Gaza, dia tidak pernah menemukan masjid Syiah. Jadi orang-orang Gaza, Palestina adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf, kemarin sempat beredar video dari dua orang ustadz. Yang satu nuduh Hamas itu Syiah Rafidah. Lalu dia bilang Hamas itu bentukan Israel. Saya begitu mendengarnya geram saya. Geram, marah, dan sekaligus tertawa karena kebodohannya. Bisa ke orang bodoh bicara. Tapi dia ustadz ya, iya, cuma kurang baca dia, kurang belajar, kurang piknik dia. Enak aja dia bilang Hamas itu Syiah Rafidah. Enak aja dia bilang itu Hamas itu adalah bentukan Zionisme Israel. Ini tuduhan-tuduhan yang salah, ini fitnah. Wallahi demi Allah, ustadz itu kalau tidak bertobat, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul mahsyar, nanti dia akan bertanggung jawab. Ini fitnah terus terang. Hamas itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia organisasi massa, ormas, sama seperti dengan beberapa ormas kita di sini. Dan mereka bergerak dalam bidang sosial. Cuma karena Gaza, Palestina itu negeri konflik, kondisinya perang, mereka punya sayap militer. Apa salahnya? Seperti kita, kan banyak juga beberapa organisasi massa kita yang punya kelompok, yang punya barisan yang anggotanya berseragam-seragam gaya-gaya militer kan? Apa bedanya? Nah sementara di Palestina ini negeri perang, dijajah, makanya sayap militernya itu dipersenjatai. Ini dituduh Syiah Rafidah, ya Allah, ya Rabbana, astagfirullahalazim ya. Kemudian bentukan Zionisme Israel. Kalau bentukan Zionisme Israel, kenapa mereka dibunuh oleh Israel sendiri?
Bahkan sekarang yang menjadi target puncak dari Israel itu membunuh 3 orang petinggi Hamas. 1 Yahya Sinwar, 2 Khalid Mishal, yang ketiga Ismail Haniyah. Dan orang-orang ini ketiga-tiganya pernah dipenjara dan keluarga mereka mati dibunuh. Kalau dia antek-antek Israel, mau yang masa dibunuh sih? Buat apa jadi anteknya? Ya, buat apa jadi koleganya kalau akhirnya keluarga mereka dibantai? Tadi pagi saya dapat berita cucunya Ismail Haniyah dibom. Namanya Ruwa Hashim Ismail Haniyah. Jadi cucu dari Ustadz Ismail Haniyah yang dulu pernah menjadi Perdana Menteri di Gaza. Ini pemimpinnya Hamas, salah satu pemimpin Hamas. Cucunya lagi kuliah jurusan kedokteran di Universitas Islam Gaza, itu mati di rudal tuh, dibom. Cucu beliau. Coba kalau dia bentukan Israel, masa keluarga-keluarga pimpinannya dibunuh? Pakailah akal sehat. Pakailah logika. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi alasan kita membela Gaza, membela Palestina, karena mereka adalah saudara kita, seiman, seislam. Bukankah Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara? Ya. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah menggunakan innama di dalam ayat ini. Innama itu dalam bahasa Arab lil hasr, dibatasi. Artinya secara definitif bahwa yang namanya orang beriman itu bersaudara. Gaza kaum mukminin. Artinya apa? Mereka adalah saudara bagi kita. Artinya apa? Mereka bagian dari kita dan kita adalah merupakan bagian dari mereka. Hum minna wa nahnu minhum. Mereka adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka. Tidakkah ibu lihat dalam video-video sebelumnya ketika mereka mendapatkan bantuan dari Indonesia, bagaimana tawa senyum anak-anak Gaza, bagaimana setiap 17 kemerdekaan Republik Indonesia di Gaza, di Palestina juga mengadakan upacara sebagaimana kita mengadakan upacara di sini. Karena kecintaan mereka terhadap Indonesia. Bahkan jujur saja, di antara negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu Palestina. Melalui mufti mereka Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mereka menyampaikan dukungan terkait dengan kemerdekaan Republik ini. Jadi kita dengan Gaza itu bagian yang tak terpisahkan. Betul bahwa hari ini kita juga punya problem. Iya, kita punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah di masyarakat, masalah di tengah-tengah umat kita. Tapi tetap kita harus memberikan perhatian kita terhadap Gaza. Jangan sampai begitu banyak problem yang kita alami sampai kemudian membuat kita lupa dengan nasib saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Oleh karena ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya salut betul ya, kagum saya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang ketika ribuan rakyatnya berdemonstrasi terkait dengan Palestina, Anwar Ibrahim memimpin langsung. Mudah-mudahan satu saat Indonesia punya pemimpin seperti ini. Amin, gitu ya. Mudah-mudahan ya, pemimpin yang bisa membawa rakyatnya kepada perubahan yang lebih baik insyaallah, gitu ya. Dan pemimpin yang secara real mendukung kemerdekaan Palestina yang bukan hanya talk only, bukan cuma ngomong doang. No action NATO, no action talk only. Nggak ada aksinya, cuma ngomong doang. Nah ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah saudara kita seiman, maka bantulah Gaza. Bantulah Palestina. Bantulah mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita kaum mukminin. Apa yang bisa kita bantu? Tadi sudah saya sampaikan, minimal doa.
Ya, ibu kalau lagi doa, ibu doakan kebaikan untuk diri ibu, suami, anak-anak, keluarga, orang tua, ya, masyarakat, negara kita. Jangan lupa doakan tentang Gaza. Saya nggak bisa bahasa Arabnya Ustaz, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di Gaza, boleh? Ya. Kalau bisa bahasa Arabnya lebih bagus. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurhum, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, Allah Maha tahu tentang apa doa kita. Ya. Doakan. Ini minimal nih keberpihakan kita terhadap Gaza. Minimal keberpihakan kita terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Kita bantu mereka dengan doa-doa kita. Kita langitkan doa-doa terbaik kita. Makanya alhamdulillah sampai hari ini masjid di depan rumah saya kita masih tiap subuh mengadakan qunut nazilah. Sampai kapan? Tidak terbatas karena kondisinya masih terus. Ya. Gaza masih terus membutuhkan doa-doa kita. Gitu ya. Jadi kita bantu dengan doa karena mereka saudara kita kaum muslimin. Lalu apa? Kita bantu dengan infak dan sedekah kita. Ya, walaupun memang bantuan belum bisa masuk sepenuhnya. Ya, baru terbatas sekali. Karena dibatasi, karena Mesir juga ya begitulah. Rada-rada begitu ya. Karena dia memang sudah sebelumnya terkait dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Ya. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu, lebih dari sepekan yang lalu ada fatwa dari para persatuan ulama Islam internasional yang memberikan fatwa wajibnya jihad, membantu saudara-saudara kaum muslimin di Palestina. Tapi untuk saat ini yang diprioritaskan 4 negara yang berbatasan dengan Palestina. Jadi umat Islam di Mesir, umat Islam di Syria, umat Islam di Lebanon, Libanon, dan umat Islam di Yordania. Mereka punya kewajiban untuk membantu jihadnya saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Karena mereka perbatasan, ya, mereka yang disebut dengan fi ardi Syam. Jadi bumi Syam itu dulu nyebutnya satu, sekarang tadi kebagi-bagi, Palestina, Yordania, gitu ya, kemudian Lebanon, ya, kemudian Suriah, gitu kan. Nah ini julub fi ardi Syam. Nah ini ibu-ibu sekalian yang dibelakang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap bantu, insya Allah, ya, dengan infak, dengan sedekah kita. Inilah yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Kemudian apa lagi? Like and share di sosial media. Kirim berita-berita. Makanya Israel tuh sekarang banyak nangkepin ibu-ibu rumah tangga. Karena dia punya cyber. Siapa nih muslimah Palestina tinggalnya di mana? Yang like and share, yang menyebarkan berita, ditangkap. Ada, Bu. Saya lihat itu video-videonya. Ya, lagi di rumah tahu-tahu diketok polisi Israel, ya, ditangkap. Nih bukti sosial medianya. Tapi luar biasa, mereka pantang menyerah. Kita apalagi kan nggak mungkin juga Israel sampai ke sini kan. Udah like and share lah. Kalau ada Israel sampai sini berarti antek-anteknya sudah ada. Karena bisa juga udah ada Yahudi kan, Yahudi Indonesia juga ada kan. Mungkin Yahudi Betawi, Yahudi Cimahi, Yahudi Padang, gitu ya. Yahudi Makassar, bahasa saja kan. Ada orang yang kemudian mereka menjadi antek-antek Yahudi Israel atau Yahudi dari jenis suku lainnya, bisa saja. Tapi sejauh ini insya Allah Indonesia masih aman. Jadi kita kuatkan, ya. Nah ini ibu-ibu sekalian yang di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kewajiban kita terhadap Palestina bukan hanya membantu mereka dengan doa, bukan hanya membantu mereka dengan infak dan sedekah kita, dengan harta kita, tapi juga membantu mereka untuk apa? Memberikan pemahaman yang benar tentang Palestina terhadap anggota masyarakat lainnya. Karena tadi kan baru satu ustadz tuh saya ceritain tuh. Ada ustadz yang kedua, doktor dia, ya, tafsir hadis lagi. Tapi kemarin di podcastnya Corbuzier katanya sudah bilang, ya itu bukan bidang saya. Tapi kalau bukan bidangnya ngapain ngomong-ngomong? Dia menganjurkan kalau kirim bantuan ke pemerintah bagus. Tapi di satu sisi kalimat ini kan jadi poison, racun. Kalau gitu nggak usah bantu NGO yang ada. Padahal rumah sakit Ashifa yang dibangun di Palestina, di Gaza itu, coba, itu kerjanya Mercy, kerjanya teman-teman FPI, kerja teman-teman yayasan-yayasan sosial yang mengumpulkan dana yang dikirim ke sana. Saya tadi pagi pada subuh ketemu salah satu
pengurus DKM masjid saya. Kebetulan saya tidak ikut. Ya alhamdulillah kemarin masjid kami, perumahan kami ya terutama sudah mengumpulkan dana melalui masjid ya. Sudah terkumpul nggak banyak 140 juta. Kami kirimkan ke Mercy. Nah, tadi setelah selesai ngisi kajian, kebetulan tadi saya ngisi kajian subuh, setelah itu ada warga yang berdialog dengan saya. Kebetulan dia pengurus DKM ya. Dia bilang, "Sat, kemarin kita habis menyerahkan bantuan ke Mercy." Ya. Jadi Masya Allah kami lihat di situ ada plakat ya, beberapa ormas yang memberikan bantuan untuk membangun rumah sakit Asy-Syifa yang ada di Indonesia. Jadi hati-hati itu omongan si Ustadz itu ya. Dia bilang apa? Bantuannya nggak nyampe. Ini kan kurang ajar betul ini. Ini fitnah betul ini. Ya, ini ada sekalian. Saya nggak mau nyebut lah. Ibu bisa lihat nanti karena sudah viral di sosial media. 2 orang Ustadz itu. Tapi ini bikin saya geram juga ini, gitu ya. Apalagi ya, mohon maaf, itu anak-anak masih muda kan, masih panjang karir mereka. Kenapa mereka harus bicara tentang itu? Sudahlah, kalau tidak ngerti tentang masalah Palestina, tentang masalah pejuang-pejuang Palestina, lebih baik diam, gitu kan? Lebih baik diam, biar saja orang-orang yang tahu yang bicara tentang Palestina. Nah inilah ibu-ibu sekalian, saya kira ini kewajiban kita juga nih. Bagaimana kita memahamkan ibu-ibu ya atau warga lainnya agar mereka tahu tentang apa persoalan yang terjadi saat ini di Palestina. Ya. Tapi saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini terkait dengan Palestina. Sebetulnya cukup banyak yang bisa disampaikan terkait dengan Palestina, tapi saya sampaikan inti-intinya saja karena saya ingin bahwa setelah selesai pengajian ini jelas sekarang keberpihakan kita ada di mana. Dan kemarin Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haramnya membeli produk-produk Israel. Tapi ibu jangan bergumam dalam hati ya. Waduh, perusahaan laki gue lagi. Nah itu uruslah sendiri, gitu ya. Itu uruslah sendiri karena beberapanya kan perusahaan-perusahaan makanan tuh bisa jadi suaminya kerja di situ kan. Jadi manajer, ya itu uruslah sendiri. Bagaimana fikihnya nanti diskusikan saja, begitu kan? Ya. Tapi kalau bisa diskusinya jangan di sosial media, gitu ya. Gitu kan? Jadi secara offline saja, jangan online, begitu ya. Ya ini saya kira ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan fatwanya sudah kalau tidak salah fatwa surat nomor 83 atau 86 nanti bisa dicek dan sudah muncul. Makanya kemarin ada orang beli air mineral salah satu produk yang jualnya bilang, "Bu, saya jualan ini gak laku-laku dari kemarin. Tapi merek yang satu lagi tuh, yang airnya katanya manis, enak, itu yang laku," gitu ya. Saya nggak nyebut merek nih, karena lagi di online ya, lagi di sosial media. Itu yang laku, yang satu lagi, yang katanya berapa pentahapan itu gak laku, gitu kan. Nah ini bisa jadi, karena kaum muslimin sudah bergerak untuk memboikot mereka, karena memang luar biasa. Mereka sendiri, contoh ya, yang gambarnya itulah ya. Aduh, tapi mohon maaf juga ada lagi stikernya di mobil saya. Aduh ya. Itu kan ngasih makan itu, ya. Buat tentara Israel belum saya copot. Tapi anak-anak udah saya warning. Nggak boleh beli. Ya, sampai kemarin kira-kira waktu 30 hari yang lalu berarti ya. Ada anak saya pengen makan biasanya karena doyan nuggetnya, ayamnya, dia nggak bisa. Sudah boykot, tak boleh. Baiklah Abi kalau begitu, sudah boykot, ya. Kita boykot ini, nggak boleh, jadi beberapa stikernya itu ada di mobil saya, saya mau ngeletekin gimana ini ya, belum sempat gitu ya. Jadi itulah, tapi ala kulli hal kita coba komitmen ya, kita konsisten insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah menangkan kaum muslimin yang ada di Gaza insyaallah gitu ya, dengan kemenangan Nasrul Mubina, dengan kemenangan yang nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.